sepak bola pemersatu bangsa. Jangan sampai terpecah belah. Kembali lagi di Sliding Tackle. Glory Manchester United. 7 laga belum pernah kalah dan Sesko cetak gol di 3 laga beruntun. Sinar kejayaan United terlalu terang. Nah, gimana nih menurut lu, Sen? Ini adalah hal yang sangat positif ya untuk Manchester United. 7 laga belum pernah kalah dan juga pembelian Sesko benar-benar sangat worth it untuk Manchester United ya. Karena yang seperti diharapkan untuk pembeliannya sendiri, Sesko adalah orang yang harusnya mencetak gol dan dia sudah membuktikan di 3 laga beruntun mencetak gol, dan gol-golnya itu kan gol-gol penting di mana golnya itu membawa Manchester United kepada kemenangan. Jadi Ini keren banget ya. Tren positifnya Manchester United itu salah satu pembedanya adalah kehadiran dari Benjamin Sesko itu sendiri ya, Sen ya. Menurut gue sih dari pembelian terbarunya ya, yaitu Sesko, Mbeumo dan juga Cunha, di mana di 7 laga pertandingan ini mereka bertiga yang berkontribusi sangat besar untuk Manchester United kan. Bahkan Cunha ketika Cunha mencetak gol itu ya ketika melawan klub-klub besar seperti Arsenal, Tottenham dan juga yang lainnya gitu. Ini adalah hal yang keren banget, apalagi striker mereka yaitu Sesko ya, yang awalnya dimasukkan hanya di babak kedua mungkin dengan hasil positif ini Sesko sudah bisa diandalkan dari menit pertama dan lebih produktif lagi untuk Manchester United-nya sendiri. Betul, ibaratnya ya salah satu pemain yang paling penting dari Sesko sendiri ya. Iya, dan juga sekarang di lini belakangnya tidak seperti di musim-musim terakhirnya Manchester United, di mana salah satu kelemahan Manchester United di beberapa musim terakhir itu ya ada di lini belakang. Ketika De Gea perform dengan baik, Maguire yang sering blunder. Kemudian ketika Maguire sudah improve dan sudah membaik performanya, Onananya yang bikin kacau. Kemudian ketika Maguire konsisten dengan performanya yang sekarang, diganti dengan kiper baru mereka yaitu Lamens ya. Lamens membuktikan bahwa dia bukan kiper baru di dunia sepak bola dan juga bukan kiper amatir. Ketika dia masuk ke Premier League ya memang kualitasnya pas lah untuk Premier League gitu. Betul, apalagi kayak sinergi emang bener ya faktornya itu, karena mungkin dari defendingnya udah kuat banget ya, karena ada chemistry dari Lamens, dari Maguire dan juga Lisandro Martinez ya. Ini kan menjadi benar-benar sosok yang menguatkan pertahanan dari Manchester United itu sendiri ya. Iya, dan juga Manchester United itu untuk sekarang ya memang sudah bisa mengimbangi sepak bola modern, di mana sepak bola modern itu benar-benar ngandelin bukan hanya teknik atau skill individu dari para pemainnya. Yang utama dari sepak bola modern adalah taktik dari pelatihnya, taktik yang diberikan oleh pelatih. Sekarang kalau misalkan klub atau sekelas nasional tim saja, kalau misalkan mengandalkan filosofi bermain, kita tuh harus bermain seperti ini, karena filosofi kita seperti ini, itu nggak akan bertahan. Karena memang menurut coach juga filosofi sepak bola yang dimiliki oleh sebuah tim itu sudah tidak sulit banget dipakai di era yang sekarang. Udah nggak relevan ya. Iya, mau tidak mau harus mengikuti perkembangan sepak bola, di mana sekarang sepak bola itu sebuah tim itu ingin menang harus mengikuti arahan atau tekniknya pelatih itu sendiri. Betul. Apalagi ya kita masih belum tahu taktik apa kayak formasi ini ya, pattern dari Carrick kita nggak tahu ya sebenarnya. Secara filosofis menurut lu gimana? Ciri khas sepak bola modern itu build up. Semua tim itu build up semua, dan build up itu bukan filosofi. Karena yang membawa build up ke era sepak bola itu Pep Guardiola, bukan yang lainnya. Jadi mau tidak mau jadi sekarang mah jarang banget ada tim yang benar-benar dari kiper itu langsung tendang ke depan, walaupun ada kemungkinan ketika kiper menendang ke depan itu langsung counter attack. Tidak sekarang itu, karena memang sudah dibawa oleh Pep Guardiola ketika dia menangani Manchester City, dan hampir semuanya sekarang itu build up harus dari kiper. Gitu. Harus dari kiper dan jangan langsung membuang bola ke depan. Ya tim-tim seperti itu kan yang bisa tim-tim yang memaksimalkan penguasaan bola kan, yang build up dan juga segala macam. Dan sekarang di sepak bola modern semua tim maupun tim Inggris, tim La Liga, Serie A, Bundesliga, semuanya itu build up.
Jadi ibaratnya jangankan dari awal ya, ketika serangan dan ternyata buntu, kebanyakan memang ditarik mundur dulu ya, bahkan sampai ke kiper lagi dan build up dari nol lagi gitu biasanya. Iya, karena memang build up itu kan sekarang ya sepak bola modern itu harus build up dari kiper. Jadi kiper itu main kakinya harus bagus, kemudian backnya harus bisa merancang serangan dari awal, tidak hanya seperti sepak bola kita ya. Timnas dulu kan kiper langsung ke depan, bola atas lagi, kebanyakan long ball dan juga segala macam. Sepak bola modern itu sudah tidak seperti itu. Berarti ibaratnya kalau misalkan filosofi sepak bola itu kan udah nggak relevan sama sepak bola modern ya. Ya mungkin faktor pembeda tim mana yang lebih kuat daripada tim lainnya adalah ketika tim tersebut memiliki variasi serangan yang banyak hasilnya. Jadi ibaratnya tidak hanya mengandalkan dari satu striker, tetapi dari pemain sayap juga bisa mencetak gol, bahkan dari gelandang juga bisa mencetak gol. Jadi taktikal penyerangannya yang jadi pembeda di antara tim-tim lain gitu. Iya, dan juga sekarang Manchester United sudah bisa mengikuti hal tersebut kan. Kesalahan-kesalahan Maguire itu kan dari build up. Ketika De Gea ngoper ke Maguire, Maguire build up-nya gagal kan. Iya, gagal. Dia ngoper ke De Gea lagi seakan-akan nendang ini golin kan. Itu kan harusnya makanya sekarang di BRI Super League perannya Federico Barba dipertahankan karena dia yang bisa nge-build up serangan dari back. Karena kalau misalkan ingin mengikuti sepak bola modern yang harus build up, backnya harus bisa main. Dan hal tersebut bisanya terjadi kan gara-gara Pep Guardiola. Tiki taka kan harus dari belakang. Makanya build up itu bukan filosofi. Memang gaya bermain modern, teknik sepak bola sekarang itu harus build up dan semua memakainya gitu. Betul, ibaratnya kayak bahkan dari sisi pertahanan ya, bahkan back itu kan punya naluri untuk menyerang, membangun serangannya. Itu yang mungkin yang dimaksud dengan sepak bola modern sekarang ya. Iya, ya misalkan build up ya, di build up itu filosofi bukan taktikal. Kalau disebut filosofi ya build up termasuk dalam tiki taka. Iya. Filosofinya ya tiki taka, bukan build up karena sekarang semuanya seperti itu. Bahkan di BRI Super League sudah semua gara-gara Persib menerapkan hal tersebut semuanya ngikutin. Karena memang sepak bola modern itu harus seperti itu. Bisanya Persib seperti itu karena Persib pernah dipegang oleh Luis Milla dari Spanyol. Main tuh harus build up dari belakang dan sekarang semuanya mengikuti dan Manchester United sudah berkembang gara-gara sekarang sudah memiliki kiper yang baik, kemudian dari posisi center back Maguire ya sudah bisa improve bahwa dia tidak seperti dulu, juga sama. Makanya kan kalau mainnya Manchester United sekarang bagus banget, lebih tertata gitu, seperti kontrol bola pemain langsung pokoknya keren lah, bisa menjadi ancaman besar bagi sekarang aja udah ke posisi 3 kan. Yang tadinya di posisi 6 Manchester United itu kan sudah merangkak dan bahkan di minggu kemarin itu masih di posisi 4 gara-gara Aston Villa kalah atau seri gue lupa di minggu kemarin. Manchester United sekarang bisa menyusul poin dan selisih golnya lebih banyak dari Aston Villa walaupun poin sama. Sekarang mereka ada di posisi ketiga gitu. Jadi ibaratnya mungkin yang disorot dari Manchester United itu kan kayak pemain-pemain depannya ya, kayak misalnya kayak Mbeumo, kayak Cunha dan juga Benjamin Sesko, karena di beberapa pertandingan peran mereka itu, gol mereka itu kan menentukan kemenangan ya. Tapi kalau kita bisa melihat lebih dalam lagi dari skuad Manchester United, yang patut dikasih apresiasi justru dari pemain bertahannya juga ya. Semua sama yang lu benar ya kayak gelandang Casemiro, Bruno sudah main bagus. Kemudian ada fullback dari Luke Shaw juga keren gitu, bisa benar-benar ngebantu serangan banget. Apalagi ya memakai sepak bola modern di mana fullback itu harus ke depan membantu serangan, tidak hanya bertahan sampai ke tengah lapang gitu. Bahkan kan fullback itu harus bisa memberikan assist kepada striker. Dan sekarang Manchester United sudah seperti itu dan terbukti dengan datangnya Carrick membawa hal yang baru dan kemudian kalau misalkan harus dilihat dari peringkat ya sudah naik ke posisi 3 dan dipastikan menurut gua sampai akhir musim Manchester United itu yang paling diunggulkan untuk masuk ke zona Liga Champions. Di luar Aston Villa, Chelsea dan juga Liverpool yang ada di bawahnya gitu. Berarti yang di bawah peringkat 4 justru itu yang harus saingan ya. Mungkin saingan kedepannya itu Chelsea, Liverpool sama Aston Villa untuk memperebutkan posisi zona Champion. Ya kalau misalkan nanti di musim ini tim Liga Inggris yang menjadi juara Liga Champion, ya kemungkinan 2 lah antara. Jadi antara Aston Villa, Chelsea dan juga Liverpool tuh hanya satu yang tidak akan masuk ke zona Liga Champion gitu.
Nah, ngomong-ngomong soal Manchester United, Sen, kita kan melihat chemistry pemainnya itu kan udah kebangun banget ya. Nah, apalagi tapi kan kita tahu bahwa Casemiro itu kan ini musim terakhirnya. Nah, kalau menurut lo, ketika tidak adanya Casemiro dan diganti sama pemain baru atau pemain dari bangku cadangan ya, menurut lo gimana? Akan berpengaruh besar nggak sama performa Manchester United di Enggak musim banget. depan? Enggak. Karena ketika Casemiro keluar, Ahmad dan juga Kobbie Mainoo itu bisa dimainkan menjadi center midfield. Oh iya. Bruno bisa dijadi kalau misalkan Casemiro keluar, Bruno tidak akan menjadi defense midfield, dia akan berperan sebagai center midfielder. Kobbie Mainoo dan juga Ahmad akan dijadikan attack midfielder. Jadi, nah, tiga di depannya punya striker Sesko, sayap kanan bisa diisi Mbeumo, sayap Iya. kiri bisa diisi Kunya. Oh. Itu lebih keren nanti cara bermainnya jika memang formasinya seperti itu, mirip seperti sekarang Liverpool. Jadi Berarti menggunakan 5 penyerang. ofensif ya, mainnya tetap Sangat-sangat ofensif, ya, betul apalagi ya. dengan tren Sesko sudah gacor. Iya, udah gak, sudah Bisa matang ya Sen, bisa ya. bisa gol Manchester Betul, betul, United kalau betul. konsisten seperti ini. Jika ditariknya harus Casemiro, Iya. posisinya menurut gua formasinya akan seperti itu. Karena mereka punya Kobbie Mainoo, Ahmad sebagai Iya, center midfield. betul. Nah, dan penyuplai bola, pivot dan juga memotong counter attack cuma Bruno Fernandes, dan menurut gue itu udah cukup. Itu mungkin itu alasan kenapa dari pihak manajemen MU juga tidak menawarkan perpanjangan kontrak ya untuk Casemiro sendiri, karena memang sudah ada solusinya. Sudah ada, dan kan sekarang Ahmad dan juga Kobbie Mainoo sudah benar-benar diberikan menit bermainnya sangat banyak banget kan, apalagi bermain 90 menit full ya karena memang Casemiro sudah memutuskan tidak ingin memperpanjang kontrak gitu. Iya, betul. Nah, ibaratnya berarti kalau menurut lu sendiri Manchester United tidak perlu mencari sosok pengganti dari Casemiro, maksudnya pembelian pemain baru gitu Sen. Pasti ada ya. Kalau untuk pembelian baru pasti ada, karena Manchester United kan lebih berpengalaman menurut gue daripada klub-klub lainnya yang sekarang menduduki posisi 4 besar di Premier League. Mereka lebih berpengalaman ketika sekarang mereka bisa bermain di Liga Champions di musim depannya ya, otomatis harus memiliki skuad yang sangat kuat dan tangguh gitu, karena cedera pasti ada, kemungkinan akumulasi kartu pasti ada, betul. Harus ada pemain pengganti yang kalibernya sama seperti pemain yang dijadikan starter gitu. Iya betul. Nah, rumor-rumornya nih Sen, ini bukan rumor transfer ya, tetapi ini rekomendasi dari Casemiro sendiri bahwa Casemiro itu merekomendasikan Bruno yang main di Newcastle. Iya. Bruno, gue lupa juga. Guerrera apa gimana gitu. Itu kan sama dari Brazil kan. Iya, sama dari Brazil. Nah, Casemiro menyarankan Bruno untuk menggantikan posisinya dia. Nah, menurut lu apakah secara permainan Bruno ini cocok di Manchester United? Nah, kalau untuk Bruno sendiri, gua tuh penasaran setelah berita ini keluar. Nah, gua pengen nonton karena Newcastle akan melawan Manchester United nanti hari Kamis. Makanya gua pengen lihat. Itu. Soalnya kalau misalkan Bruno itu gua belum pernah ngelihat mainnya ya. Tapi kalau misalkan Casemiro yang ngajuin mungkin bagus. Mungkin bagus karena dari kacamata Casemiro sendiri. Karena kan posisinya sama ya. Casemiro sama Bruno itu kan posisinya sama juga kan. Iya, dan mungkin Casemiro juga merasa bahwa ya Bruno ini memiliki permainan yang sama gitu. Iya betul. Nah, ada yang respon dari fans Manchester United sendiri bahwa waduh, ini bakal lebih ofensif lagi kalau yang gantinya justru Bruno, karena mungkin lebih muda juga dan mungkin akan cocok tandem dengan Bruno Fernandes, katanya seperti itu ya. Dan juga memang Manchester United itu kan akhir-akhir ini semenjak dipegang oleh Carrick mainnya benar-benar full menyerang gitu. Selama 90 menit itu full menyerang karena mereka memiliki pemain-pemain yang ya bisa menciptakan gol seperti Kunya. Kunya kan yang sering banget gak buat keputusan mengambil peluang dari luar kotak penalti. Selain Kunya juga ada Kobbie Mainoo yang bisa melakukan hal tersebut gitu. Jadi secara semua teknik penyerangan, mau itu crossing, mau itu open play, mau itu low block, semua MU itu bisa ngatasin. Betul. Apalagi meskipun MU itu ofensif ya, kebanyakan kan agresif menyerang, tetapi dia punya solusi counter attack dari lawannya sih ya. Karena dari 7 pertandingan di bawah Michael Carrick itu kan selisih golnya ya nggak banyak dijebol lawan gitu sih. Iya, karena kan gue bilang seperti Liverpool, sama seperti Liverpool, mereka itu cuma ngandelin 5 pemain untuk menyerang, tidak ikut nyerang semua karena Maguire dan juga Lisandro Martinez itu benar-benar ditaruh di belakang untuk
motong counter attack. Jadi Carrick tuh udah ngerti. Maguire sama Lisandro Martinez kalau di bawah sprint mereka kalah. Makanya mereka benar-benar harus menjaga kedalaman pertahanan gitu, nggak ikut sampai ke tengah lapang. Tapi kalau misalkan posisi udah unggul 2 gol, Lisandro itu ikut memberikan, bahkan perannya Lisandro Martinez itu seperti fullback. Ibaratnya ketika unggul 2 gol tapi unggul 1 gol tidak. Ibaratnya unggul 2 gol, ibaratnya kenapa Lisandro Martinez ikut menyerang? Ya mungkin ibaratnya membatasi dari sisi setengah lapangan aja ya, dari counter attack itu sendiri gitu saya. Iya, dan juga memang kalau misalkan klub-klub yang build up itu seperti itu, Persib juga kan sama ketika sudah unggul pasti nih satu fullback, satu center back itu ikut maju untuk membantu penyerangan gitu. Apalagi kan beberapa kali Lisandro Martinez ikut nyerang ya kayak fullback banget. Dia bisa memberikan crossing dan juga segala macam gitu. Ini keren banget untuk MU sendiri. Berarti ibaratnya berani ambil resiko kena counter, tetapi sisi positifnya justru karena bisa menambah gol lagi ya setelah unggul 2 gol gitu saya. Jadi bebannya emang nggak terlalu berat gitu. Iya, dan juga kan walaupun fullback walaupun center back ikut maju, sekarang pemain Manchester United itu tidak kehilangan bola dengan gampang gitu. Bisa ngaturnya. Ketika Lisandro Martinez ikut maju, si Bruno Fernandes itu agak mundur. Oh, betul. Jadi ketika tahu satu center back maju, Bruno Fernandes yang lebih menjaga ke dalam pertahanan untuk langsung memotong counter attack. Bedanya ketika Lisandro Martinez tidak ikut maju, Bruno yang ikut menyerang malah. Oh, ini berarti emang secara taktik dari pelatih ya, karena ketika Lisandro Martinez maju dan Bruno ada di posisi yang lebih mundur lagi, ya mungkin ketika menemui kebuntuan, nah bisa oper ke Bruno dan yang distribusi bolanya dari Bruno lagi ya. Ke depannya. Dan juga kan terbukti, gue lupa lawan siapa ya yang Harry Maguire jadi man of the match tuh. Itu pertandingan itu kan karena Harry Maguire itu memotong counter attack. Jadi karena counter attack-nya itu selalu long ball, bola lambung. Iya kan, Harry Maguire memiliki keunggulan badannya tinggi. Itu. Jadi motongnya itu seperti itu. Jadi ketika Lisandro Martinez maju, ada Harry Maguire sendiri juga udah. Yang penting jangan diajak sprint. Kalau Maguire kalau sprint kalah, kalau duel udara pasti menang. Berarti emang saling melengkapi ya antara Maguire sama Lisandro Martinez. Iya, PR-nya mungkin untuk Manchester United itu nyari pelapisnya saja. Oh iya, betul. Apalagi sekarang banyak kan yang menawarkan diri ke Manchester United karena melihat trennya positif. Sudah jelas-jelas terang-terangan nawarin. Walaupun masih sekedar rumor, Odegaard nawarin diri. Kalau untuk Palmer bahkan sebelum 7 unbeaten ini ya sudah menawarkan 2 minggu yang lalu kan setelah Palmer ribut sama manajemen Chelsea kan. Menawarkan, apalagi ya Odegaard. Waduh, kalau Odegaard yang cocoknya Odegaard betul. Jadi untuk menggantikan posisi Bruno Fernandes agar Bruno Fernandes main menggantikan posisi Casemiro. Oh iya, betul ya ibaratnya. Apalagi kan secara usia ya bisa invest panjang ke Odegaard ya. Iya, dan kemungkinan yang paling besar sih Odegaard menurut gua, karena pertama Odegaard sudah bukan pemain intinya Arsenal ya, sudah tidak dipakai oleh Arteta gitu. Nah, apalagi ini situasinya terbalik antara Arsenal dengan juga Manchester United. Kalau Odegaard itu kan dia lebih ke ini ya, kreator serangan. Kan ibaratnya cocok banget justru kalau main di Manchester United yang pemainnya itu memang kreatif semua. Sedangkan kalau dari Arsenal kan ya potensi dari Odegaard diserang karena bermainnya defensif bukan ofensif, lebih ke hati-hati banget, kayak takut ke counter apa segala macem. Sedangkan kalau urusan counter MU udah punya solusinya gitu kan. Beda sama Arsenal. Dan mungkin ya untuk karirnya Odegaard juga ya lebih baik pindah ke MU ya kalau misalkan mau mendapatkan menit bermain, dan juga ya pasti mendapatkan menit bermain, mengingat Casemiro ingin cabut gitu. Posisinya kosong dan pasti bermain lah. Apalagi MU juga kan sudah mengantisipasi sekarang tuh, sudah sering memainkan pemain-pemain akademi, pemain muda. Ya karena di episode sebelumnya kita sudah bahas beban transfernya kan terlalu besar. Mau tidak mau, kalaupun Carrick atau misalnya Carrick nanti diganti ingin belanja pemain, ya tidak bisa belanja pemain yang terlalu mahal gitu, karena ada beban hutang kan. Masih ada beban hutang juga ya. Ya semoga saja ini yang terbaik ya, apalagi kalau misal Odegaard main ke MU dan MU pentas di Liga Champions, otomatis kan jam bermainnya juga banyak juga. Banyak banget, apalagi kan ketika main di Liga Champions
Ya mungkin sangat mengagetkan ketika MU bisa ngalahin City, minggu depannya bisa ngalahin Arsenal ya. Iya, betul. Jadi mungkin ya mentalnya MU sudah kembali gitu. Mentalnya MU itu sudah kembali dan siap untuk berkompetisi di Eropa kan. Dan Eropanya kan langsung ke Champions League setelah lama Manchester United hanya bermain di Europa League gitu. Sekarang mereka kembali ke Champions League. Mau tidak mau kan Manchester United salah satu klub Liga Inggris yang memiliki trofi terbanyak Liga Champion kan. Iya betul gitu. Sampai sekarang dan mereka sekarang balik ke, dan sekarang tuh Manchester United nggak bisa dijadiin jokes kan, karena 7 pertandingan win streak itu susah untuk di Premier League. Betul. Sangat susah sekali gitu. Susah banget ibaratnya. Dan ngegasnya di posisi di putaran kedua, dan yang mengagetkan itu kan dari hasil-hasil ini kita langsung menuju klasemennya. Oh iya. Yang tadi kita bahas. Jadi Manchester United sekarang ada di posisi 3 dengan 51 poin. Memang poinnya sama seperti Aston Villa, namun mereka unggul di selisih gol gitu. Selisih dan hanya berbeda 3 poin dari posisi kelimanya, yaitu Liverpool. Nah, karena Chelsea kemarin kalah melawan Arsenal, Chelsea semakin menjauh di posisi 6 dengan posisi 45. Menurut gua kalau misalkan sampai akhir musim, karena Liga Inggris 29 pertandingan dari 18 berarti sekitar 12 match lagi ya, 12 match lagi sampai akhir musim gitu. Ini kemungkinan besar sih MU pasti aman di zona Liga Champion. Apalagi nanti MU akan berhadapan dengan Aston Villa ya. Pekan depan atau pekan depannya lagi gue juga lupa ya. Kalau sampai bisa menang lawan Aston Villa ini bakal aman banget jasanya. Iya, bakal aman banget, dan yang lebih menguntungkan itu jadi ketika nanti laga Arsenal melawan Manchester City. Kalau misalkan juara mungkin sulit, kalau misalkan Manchester City kalah melawan Arsenal, ya Arsenal kemungkinan besar juara dan Manchester United di posisi kedua. Ada chance untuk posisi kedua ya. Di posisi kedua karena Manchester City belum melawan Chelsea ya. Mereka belum melawan Chelsea, dan juga dari sisa pertandingan sih Manchester City kayaknya yang paling berat karena mereka belum mengalahkan belum bertemu dengan West Ham, Chelsea dan juga yang lain-lainnya. Sementara Arsenal tinggal klub-klub papan tengah. Iya, selain City ya nanti ya. Iya. Ibaratnya wah ini sangat menarik banget jasanya. Iya, ya benar-benar tidak menyangka ya kalau misalkan Manchester United ini bisa sampai ke posisi 3 gitu kan. Sebelumnya kan mereka dipantatin sama Liverpool sama Chelsea ada di posisi 7 kan. Sekarang mereka naik. Apalagi kalau mengingat ketika Ruben Amorim masuk ya menggantikan Ten Hag kalau kesannya waktu itu ya. Itu kan ekspektasi dari publik Manchester itu tinggi banget Sen, karena memang harapan lah si Amorim itu dengan sistem baru apa segala macam, tetapi kan jauh di luar ekspektasi, ternyata performa MU ya jalan di tempat doang gitu kan. Dan ketika justru Amorim dipecat, bahkan kalau kita masih ingat ya, ketika Amorim dipecat itu fansnya pada kesel, nggak setuju dengan pemecatan Amorim karena banyak narasinya itu kayak kita udah percaya sama Amorim, MU mau dibawa kemana juga nggak apa-apa, tetapi kan akhirnya dipecat. Dan ternyata dipecatnya Amorim justru jadi berkah tersendiri karena MU di tangan Michael Carrick justru performanya luar biasa banget. Iya, bahkan prestasi 7 kemenangan beruntun ini kan belum bisa dicapai oleh Amorim, belum bisa dicapai oleh Ten Hag sendiri kan gitu. Dan fans itu memang seperti itu, aneh ya. Fans MU ya sama seperti fans Arsenal. Arsenal posisi bagus pengen Arteta keluar. Iya, Arteta keluar. Kan itu kan aneh. Aneh banget ya ibaratnya ya. Padahal ya mungkin dari sisi Dirtek atau ininya lebih tahu ya sebenarnya. Jovic-nya ya. Iya ya, kayak misalkan kemudian ya mungkin kan kita juga sering menyinggung jika masalah Manchester United itu ada di Dirtek. Salahnya kan bukan di pembelian pelatih, kadang di pembelian pemain yang tidak harga terlalu mahal, tidak perform dan juga segala macam. Dan yang kita sebutkan pembelian Anthony ya. Kalau pembelian Anthony sih bukan hanya faktor Dirteknya karena memang Ten Hag yang memaksa kan. Karena itu kan dan Onana juga kan. Onana kan bawaannya Ten Hag dari Ajax kan. Gitu, karena di Ajax pernah ditangani oleh Ten Hag dan dua-duanya kan. Dua-duanya yang bikin MU gagal, Anthony sama Onana sendiri yang jadi bahan bulian kan gitu, pembelian termahal mereka. Jadi troublemaker-nya di situ ya. Iya. Mungkin kita lanjut dulu ke berita terakhirnya karena episode ini itu adalah episode spesial Manchester United ya. Jadi setelah tren
tren yang positif yang dialami oleh Manchester United, 7 kemenangan beruntun, dan ini adalah salah satu perusak tren tersebut. Waduh, karena MU mengincar Roberto Martinez. Ben Jacobs sebut jadi kandidat. Jadi Ben Jacobs itu dirteknya MU ya, sebut jadi kandidat pelatih permanen musim panas ini katanya. Waduh, berarti MU sudah mengincar Roberto Martinez untuk menggantikan posisi Michael Carrick. Jadi head coach permanennya pengennya Roberto Martinez katanya. Ini benar-benar hal yang sangat tidak adil ya untuk Carrick sendiri, mengingat Carrick itu kan selalu datang di saat Manchester United lagi yang nggak punya siapa-siapa gitu kan. Bener. Mereka Carrick datang, kemudian apalagi di minggu kemarin Carrick baru mendeklarasikan jika dia ingin dipermanenkan gitu, karena memang progresnya sudah jelas, sudah terlihat dari sisi pemain juga udah nyaman segala macam ya. Iya, kalau misalkan seperti ini kan secara tidak langsung ya dari pihak manajemen Manchester United sendiri yang tidak ingin klubnya itu maju. Betul. Ibaratnya udah maju pengen ditarik mundur lagi, kayak misalnya ibaratnya kayak season ini Michael Carrick berhasil mengantarkan MU di posisi 3. Itu kan udah bagus banget ya. Dan akhirnya diganti nih untuk musim depannya. Musim depannya bisa jadi degradasi gitu. Ya mengingat kalau misalnya ngomongin Roberto Martinez, kan pelatih Portugal. Nah, season berakhir itu setelah Piala Dunia. Iya, betul. Sebelum Piala Dunia, dan mulainya lagi itu setelah kan. Iya, setelah Piala Dunia. Nah, dan kabarnya kan Roberto Martinez ini akan digantikan di Portugalnya oleh Jose Mourinho. Ya kemungkinan besar ya benar terjadi, mengingat pelatih ini nganggur kan setelah pagelaran Piala Dunia nganggur. Gitu. Ibaratnya lebih ke karena faktor nganggur ya. Mungkin kalau yang menggantikannya nama-nama besar yang berpengalaman kita masih oke lah ya, karena mungkin Dirtek punya visi tersendiri. Tapi kalau penunjukannya justru Roberto Martinez agak janggal juga saya, mengingat track record dia kan kurang cemerlang ya. Iya, dan kalau misalnya ngomongin kasusnya MU kemarin yang terlilit utang gara-gara transfer pemain dan juga segala macam, ya berarti kan sekarang MU itu lagi nggak punya duit kan. Iya, harusnya hemat dulu ya. Harusnya hemat dulu. Ya menurut gue daripada ngelobi Roberto Martinez, mending juga ngelobi Carrick yang jelas-jelas tahu klub, yang jelas-jelas cinta sama klub gitu. Mungkin yang ketika Carrick ingin dipermanenkan, dia tidak mematok harga yang terlalu tinggi gitu, karena kecintaannya lebih besar gitu kepada Manchester United kan. Dan juga herannya ketika Manchester United sudah kayak ini kan tadi juga gue bilang performanya lebih baik dari performa 3 pelatih Manchester United sebelumnya gitu. Betul. Dari Rangnick, kemudian Ten Hag, kemudian yang terakhir Amorim ibaratnya. Kok ketika ada yang lebih bagus dari 3 pelatih sebelumnya mau dipecat lagi? Iya kan, aneh banget. Apalagi kayak Carrick itu kan tipe pelatih yang bisa mengoptimalkan pemain seadanya. Enggak kayak gue pengen hasil positif tapi butuh pemain ini itu apa segala macam, enggak ya, padahal dari situ juga kan sudah menunjukkan kelasnya sebagai pelatih. Iya, dan juga kan skuad Manchester United sekarang bagus, misalkan ganti pelatih pertama, enggak usah diganti pemain ini, mah enggak usah diganti, udah bagus. Jadi misalkan dari manajemen ngomong ke pelatih, lu ngelatih tapi jangan ada pemain baru, harus pakai pemain ini. Yang pertama belum tentu cocok, bisa cocok pelatih yang ngikutin gayanya Carrick. Kedua, pribadi pemainnya sama pelatihnya itu belum tentu cocok. Gitu. Ya misalkan ada satu skuad yang bagus dipegang oleh pelatih baru gitu, sedangkan skuad ini dibentuk oleh pelatih yang lama, itu nggak bakal jalan. Apalagi kan karena dari posisi pemain MU juga kan udah jatuh cinta kepada Michael Carrick ya. Benar kan, mereka itu ada motivasi tersendiri, mereka itu semangat untuk main, mereka itu semangat perform dalam permainan karena mereka tidak ingin mengecewakan Michael Carrick. Itu kan hubungan yang bagus ya antara pemain dan juga pelatih. Dan ketika sedang cinta-cintanya sama Carrick dan akhirnya Carrick diganti, itu kan secara tidak langsung merusak mood ya. Sehingga kan pasti ngaruh ke performanya juga dong. Iya, sudah ada contohnya ketika Madrid. Semua yang dipegang oleh Xabi Alonso itu titipannya Ancelotti semua. Betul. Kan Madrid udah nih skuadnya bagus, jangan diubah gayanya kayak Ancelotti pegang Xabi. Secara permainan bagus.